mulai membahas bagian error, ya, bagian error analisis. Apa yang disebut sebagai accounting errors, ya? Apa saja sih yang masuk dalam kriteria accounting errors? Ini semua ya. Jadi saya pakai metode akuntansi yang tidak sesuai dengan SAK. Tadi pakai cash basis, pakai direct write off, itu error. Berarti kalau saya ingin berubah menjadi accrual atau berubah menjadi allowance, nah itu berarti correction of error. Atau kesalahan matematika, salah hitung, ya, typo hitungnya, ya kan? Atau yang nomor 3 nih, nomor 3 ini bukan changes in accounting estimate tuh. Contohnya apa tuh? Perubahan estimasi karena awalnya saya mengestimasi nggak wajar. Ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Saya punya meja dari kayu jati. Terus ditanya umpama, berapa tuh useful life meja kayu jati itu? Kayu jati itu bagus tuh, pasti lama tuh, bahkan sekarang atau 50 tahun lagi, kok akan itu kayak lagu ya. Mungkin sekitar 100 tahun lagi lah umpama. Itu useful life-nya segitu. Ya gimana ya, namanya useful life memang bebas ya. Kita mengestimasi, tapi nggak sampai 50 tahun juga kali ya. Nah, itu berarti kalau saya awalnya 50 terus di tengah-tengah saya sadar di tahun ke-3 lah. Kok 50 tahun, kok 100 tahun, kok kayaknya nggak mungkin ya. Ah, jadikan 8 atau 10 tahun lah. Memang kelihatan seperti changes in accounting estimate, tapi kan yang awalnya itu nggak wajar. Nah, itu error berarti kalau mengestimasi tapi nggak wajar. Terus saya berubah menjadi yang wajar, nah itu berarti correction of error. Ya, correction of error. Apalagi contoh error yang lain, saya harusnya mengakui expense, tapi aset yang saya tulis. Jadi umpama gini, saya bayar gaji karyawan, harusnya kan salaries expense to cash. Cash-nya dikredit. Ini yang saya jurnal apa? Anggap aja karyawan itu saya anggap jadi aset ya. Employee to cash. Berarti nanti di neraca saya muncul aset namanya employee. Saya salah 2 kali loh. Di expense tidak muncul salaries expense, di aset saya tulis employee. Nah, itu error juga. Ya, atau sebaliknya, harusnya itu expense, ya harusnya itu aset, saya akui expense. Saya beli mesin, harusnya kan equipment to cash. Langsung aja saya akui equipment expense to cash. Saya salah 2 kali. Di neraca, di statement of financial position, nggak muncul equipment. Kesalahan kedua apa? Di income statement muncul expense, harusnya kan nggak ada. Nah, itu maksudnya kesalahan dalam mengaccrue, ya, expense. Ada lagi error yang lain adalah aplikasi yang salah, kayak tadi, contoh ya, 510 cost, 10 salvage value, masa manfaat 10 tahun. Berapa penyusutan per tahun pakai garis lurus? Oh langsung, 510 bagi 10, berarti per tahun 51. Ya, itu salah. Karena yang benar secara teori 510 kurang 10 dulu, baru dibagi 10. Berarti kita mengaplikasikannya salah, nah itu error juga. Ya, atau tadi menghapus fakta, harusnya ada useful life loh, kita hilangkan faktanya, kita sembunyikan faktanya, itu juga error. Ya, termasuk tadi ya yang ada kaitannya dengan mengaccrue expense, itu adalah saya keliru mencatat cost, harusnya expense, atau sebaliknya, keliru mencatat expense, saya catat sebagai cost. Ya, itu semua adalah bagian dari error. Ya, itu adalah semua bagian dari error. Ini contoh-contohnya ya, tipe-tipe error yang bisa dilihat. Ya, jadi semua error itu perlu diperbaiki. Mengakibatkan apa? Perlu restatement. Ya, perlu penyajian ulang. Kalau baca bahasa ini, kalau baca kalimat ini, maka kata-katanya di sini mengatakan kalau error tadi adalah error yang material, maka dia harus dikoreksi. Artinya apa? Kalau errornya nggak material, nggak perlu dikoreksi. Ya, dibiarin aja.
Contoh, saya salah secara matematika, tapi karena saya salah mengurangi atau menambah, selisihnya 10 rupiah, 10 sen. Nggak material tuh dibanding aset kita yang triliunan. Umpama. Ya. Jadi anggap aja gini ya, ada kasus ekstrim lagi. Anda pemilik atau Anda top manajemen. Saya akuntannya. Saya salah, pas hari itu saya lagi pusing, belum terima gaji gitu ya. Harusnya 510, saya tulis 500. Salah secara matematika, error secara teori. Anda ketemu kesalahan itu. Ya, padahal aset perusahaan Anda itu sudah triliunan. Ya, miliaran triliunan. Salahnya 10 sen. Anda panggil saya, Agus Toli, kamu kok salah? Ya, ngitung aja salah. Kerjamu apa? Oh, dimarahin dan semacamnya. Saya sakit hati, saya berdoa gitu ya, saya nangis, akhirnya saya kemudian apa? Putus asa bunuh diri. Anda salah loh. Hanya 10 sen membuat nyawa melayang. Error yang nggak material sudah direlakan aja. Tapi kalau errornya cukup material, nah itu perlu dikoreksi. Ya, sorry ya, contohnya terlalu ekstrim, ya terlalu lebay. Tapi itu menggambarkan bahwa kalau nggak material nggak masalah, Pak. Tapi kan kita sebagai manusia harus punya integritas. Hello, ini error. Mahasiswa itu apa? Gudangnya kesalahan. Kecuali yang terjadi fraud, penggelapan, itu baru boleh pakai kata-kata integritas. Ini error. Siapa sih yang sempurna, yang nggak punya kesalahan? Ya kan, hanya Tuhan. Dan Andra and the Backbone, dia punya lagu namanya Sempurna kan judulnya. Itu aja yang sempurna, yang lain nggak. Jadi kalau error itu ya umum lah, tapi jangan sedikit-dikit bilang manusiawi, manusiawi salah Pak. Harusnya tetap lulus Pak. Manusiawi Pak kalau ngerjain tes itu salah. Manusia katanya gudangnya kesalahan, ya nggak gitu juga pembelaannya ya. Intinya adalah yang dikoreksi hanya kalau material. Nah masalahnya itu memang material itu seberapa banyak Pak? Ya, buat saya 10 juta mah uang jajan saya tiap hari. Jadi kalau ada kesalahan 10 juta nggak material, di orang lain 500.000 material gitu ya. Jadi memang subjektif. Tapi sama akuntansi dikasih patokan. Ya, kalau kesalahan itu kira-kira mengakibatkan selisih di bawah 5%, itu nggak material. Tapi kalau selisihnya di atas 10, di atas 15%, oh itu material, harus dikoreksi. Kalau di tengah-tengah 5 sampai 10, 5 sampai 15, silakan, terserah mau dikoreksi atau enggak, itu gray area. Ya, itu gray area. Nah, koreksi tadi atas error yang material itu nanti diistilahkan sebagai ini nama akunnya nih. Penyesuaian periode sebelumnya, prior period adjustment, ya, penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment, ya. Nah, dari kalimat bawah kita bisa simpulkan, kalimatnya ngomong, kalau perusahaannya menyajikan laporan keuangan komparatif, laporan tahun ini dan tahun lalu, maka laporan keuangan tahun lalu harus di restatement, disajikan kembali berarti di restatement. Artinya apa? Accounting error sama kayak changes in accounting principle. Mereka harus retrospektif, ya, yang lalu disajikan ulang. Nah ini kan yang saya bilang tadi, nggak, agak-agak joke ya, nggak Kristiani. Yang lalu biarlah berlalu harusnya ya. Ini tetap harus dikoreksi, yang lalu harus disajikan kembali. Makanya sebenarnya pesan moralnya adalah ya upayakan seakurat mungkin lah, biar nggak perlu ada apa namanya koreksi, ya, biar nggak perlu ada koreksi. Oke. Ini ilustrasinya. Pada tahun 2020 ada error sebagai berikut. Ya. Errornya kayak apa? Perusahaan itu salah mencatat beban penyusutan. Ya. Jadi di tahun 2019 harusnya ada depreciation expense 20.000. Ada bangunan baru selesai dibangun, harusnya sudah disusutkan 20.000. Ya. Nah, depreciation expense di dalam pajak benar, tapi di akuntansinya yang salah. Oke. Pertanyaannya, jurnal apa yang harus dibuat perusahaan ini, ya, untuk mengakui depreciation expense? Ya, apa yang harus dibuat perusahaan ini
untuk mengakui atau mengoreksi depreciation expense yang benar. Kita lihat dulu. Yang kiri ini adalah kondisi kalau perusahaan tidak melakukan error, di mana ada income 100 dikurangi depreciation expense 20 sehingga laba sebelum pajaknya 80. Ya. Laba sebelum pajaknya 80. Oke. Tadi ada tarif pajak nggak ya? Tidak ada tarif pajak di sini ya. Jadi dianggap 40% ya, asumsinya 40%. Ya. Kalau karena dia salah, maka tidak ada depreciation expense. Ya, sehingga 100 ya, sehingga 100 kurangi 40% ya, sehingga labanya 60. Berarti ada selisih 12.000 tuh. Ya. Saya mencatat net income yang salah 60, harusnya 48. Berarti harusnya return earning saya bertambah atau berkurang? Harus berkurang. Karena yang benar itu 48 tok, kok dia catatnya 60. Kalau tidak ada pajak, ya, kalau tidak ada pajak, maka return earning akan berkurang. Ya, kalau tidak ada pajak, maka uh, return earning akan berkurang. Ya, jadi mungkin gambarannya kayak gini. Ya, mungkin gambarannya kayak gini. Saya di 2019 tidak ada depreciation, maka di tahun di tahun berikutnya jurnal saya akhirnya seperti ini nih. Padahal harusnya kalau yang benarnya harusnya ada depreciation expense to accumulated kan, ya, sehingga akan muncul income tax expense to income tax payable 32. Dari sini ya. Ini karena salah, akhirnya income tax expense 40, DTL 8, income tax payable 32. Nah, jurnal koreksi untuk error gampangannya adalah gini saudara-saudara, ya. Yang benar harusnya ini, ya. Tapi ini yang sudah terlanjur salah. Gimana mengoreksinya? Ya udah lihat aja logikanya kayak gini. Contoh ya. Ini income tax expense 32, di sini 40. Oh, berarti harusnya income tax expense nambah 8.000. Betul ya? Berarti harusnya di debit income tax expense 8.000. Income tax payable 32, ini udah benar nih. Berarti nggak perlu dikoreksi. Berarti kreditnya apa dong kalau ITE 32? Ya kreditnya DTL 8. Kalau yang ini jurnalnya gimana? Jurnal koreksinya. Saya tidak buat jurnal, tapi yang benar ini ya, buat jurnal kayak gini. Berarti jurnalnya apa? Depreciation expense to accumulated depreciation 20, jurnal koreksinya loh ya. Dan income tax expense to DTL, ya, to DTL 8.000. Saya ulangi ya. Cara yang paling gampang untuk mendeteksi jurnal koreksi atas error adalah Anda harus buat dulu. Oh, kalau yang benar kayak apa? Itu kan yang kiri. Tapi kan kita nggak buat nih yang kiri. Yang kita buat yang salah kan. Nah, jurnal koreksinya apa? Berarti bandingkan antara yang salah dengan yang benar. Yang salah nggak ada jurnalnya, berarti buatlah ini sebagai jurnal koreksi. Ini ada jurnalnya tapi salah. Income tax expense-nya 40, harusnya cuma 32. Sorry, 32 harusnya 40 kan, berarti harusnya saya debit income tax expense 8. Kreditnya, oh ini udah benar yang ITP ya, berarti DTL-nya nih yang kurang, berarti kreditnya DTL 8. Itu cara paling praktis untuk mengetahui apa atau bagaimana jurnal koreksi. Jadi nggak bisa dihafal di sini. Anda harus paham jurnal yang benar, yang without error, dan jurnal yang telanjur salah. Itu dicari aja perbedaannya. Nah ini analisis koreksinya ya. Depreciation expense harusnya ada, makanya dia tidak dicatat, disebut understated. Income tax expense harusnya 40 ya. Sorry, harusnya 32, dicatatnya 40, berarti dia kelebihan dicatat 8. Ya kan? Kelebihan dicatat 8. Net income kebanyakan ya, net income kebanyakan dicatatnya overstated. Akumulasi penyusutan understated karena harusnya muncul 20, di sini 0. DTL harusnya hanya atau harusnya nggak ada, ini malah dicatat 8, berarti overstated. Intinya adalah jurnalnya kayak apa sih? Ya. Berarti kalau depreciation expense understated, harusnya
Jurnal koreksinya apa? Muncul depreciation expense di debit. Kalau income tax expense overstated, berarti income tax expense harus dikurangi dong. Ya kan? Income tax expense harus dikurangi. Dan seterusnya. Nah, inilah jurnalnya. Ya, inilah jurnalnya. Return earnings, ya, return earnings itu ada kaitannya dengan rekening-rekening yang ada di income statement. Rekening apa saja sih yang ada di income statement? Oh, expense dan expense yang ini. Harusnya expense saya 52.000, tapi saya salah hanya mencatat 40. Berarti expense saya harusnya bertambah 12. Makanya saya bilang ya, Anda kalau umpama kayak kelas normal, di kertas buram Anda buat jurnal yang benar harusnya kayak apa. Itu yang kiri. Jurnal yang salah, itu tinggal lihat soal. Bandingkan. Oh, harusnya expense-nya 52. Di sini kok cuma 40 ya? Oh, berarti expense-nya harusnya nambah 12. Loh, tapi kok ini malah return earnings, Pak? Ya, ini kembali ke teorinya pengantar akuntansi ya, bahwa yang namanya income statement periode lalu udah nggak bisa lagi kita akui expense atau revenue-nya. Berarti rekening yang jadi apa akan ditampilkan di jurnal itu adalah return earnings. Karena ini yang bertambah expense-nya, berarti kan return earning berkurang. Kalau return earning berkurang, ya taruh dia di debit 12. Mana lagi yang perlu disesuaikan? Oh, akumulasi. Ya, karena yang benar harusnya akumulasi itu di apa namanya? Di kredit kan. Ini nggak ada, berarti akumulasi harusnya di kredit 20. Oke. Mana lagi yang kurang pas? Ya, income tax expense sudah tadi ya. Ini sudah. Oh, income tax payable. Oh, sama kok income tax payable. Oh, DTL-nya ya. Ini salah nih. 8 ini harusnya dihapus, berarti taruh dia di debit. Ya, taruh dia di debit. Inilah jurnal koreksinya. Ya, inilah jurnal koreksinya. Oke, jadi 12 ini didapat dari tadi. Harusnya bebannya 52, saya cuma catat 40, berarti return earning berkurang 12 ya. Berarti return earning berkurang 12. Ya. DTL-nya itu harusnya tidak ada, 0. Berarti saya hapus. Ya. Income tax payable nggak perlu diapa-apain. Akumulasi depresiasi harusnya ada 20 di kredit. Nah, saya munculkan. Inilah jurnal koreksinya. Ada pertanyaan. Jadi jangan menghafal loh bagian ini. Kita harus bisa tahu jurnal yang benar kayak apa, jurnal yang salah ada di soal. Tandingkan saja. Yang kurang yang mana, itu yang kemudian kita masukkan di jurnal koreksi. Dan ingat, ini sebenarnya prinsip PA ya, jangan sampai Anda memakai rekening expense atau revenue lagi dalam jurnal koreksi, karena ini kan sudah periode lalu. Laporan keuangannya sudah di-close. Expense-nya sudah 0 periode lalu. Ya, berarti yang akan kita libatkan apa? Return earnings. Return earnings-nya di debit atau di kredit, Pak? Tergantung. Yang nambah expense-nya atau revenue-nya. Kalau revenue-nya yang nambah, taruh dia di kredit. Kalau expense-nya yang nambah, berarti return earning berkurang, taruh dia di debit. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Untuk kasus ini? Kalau tidak ada DTL, ya berarti return earning-nya 20, akumulasi 20. Itu koreksinya. Ya, kalau nggak ada pajak ya, supaya jauh lebih sederhana, kadang saya hilangin sih efek pajaknya. Oke, ada lagi nih ya yang lain. Asumsikan ada saldo awal return earning 350 di tahun 2020. Jadi saldo awal return earning 350. Di tahun 2020 ada net income 400. Berarti harusnya return earning akhir 2020 itu 750 ya. Kalau tidak ada masalah. Berarti 350 tambah net income 400, 750. Ya. Ternyata dipotong pajak nih. Ya. Dipotong pajak. Nah, ini ada koreksi of error ya. Jadi harusnya kan 350 tambah 400. Ya, harusnya 750.
Tapi karena ternyata tadi ada koreksi error berapa? 12.000, berkurang return earning-nya, makanya di sini negatif 12. Sehingga return earning-nya tinggal 738. Dikoreksi kan, berkurang 12. Itu karena ada tax. Tapi kalau nggak ada tax ya 350 ya berkurang 20. Nah, seperti yang saya katakan tadi, maka semua error itu harus dikoreksi sejak dia ditemukan. Jadi kalau errornya 5 tahun lalu berarti 5, 4, 3, 2 termasuk yang tahun lalu dikoreksi. Ya. Jadi adjustment itu yang disebut sebagai catch up adjustment, bagian dari retrospektif ya, pendekatan retrospektif. Kasus lain lagi. Di tahun 2018 perusahaan ini melaporkan return earning seperti ini. Saldo awal 1.050, dapat net income 360, kurangi dividen 300 sehingga saldo akhir 1.110. Tapi sebelum laporan ini diterbitkan, jadi ini sudah ada draft ya, naskah laporan keuangan. Sebelum diterbitkan ternyata saya sebagai akuntan temukan ada error 62.500. Ya, ada error 62.500 yang menyebabkan inventory 2017 itu overstated. Jadi ending inventory 2017 kebanyakan dicatat. Ya. Kalau ending, Anda ingat ya, ngitung COGS itu kayak apa? Persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir. Kalau persediaan akhir kita terlalu gede, ya, maka COGS kita terlalu kecil. Kalau COGS terlalu kecil, berarti kan net income kita kegedean. Saya ulang ya. Persediaan awal, pembelian, plus ya, kurangi persediaan akhir. Berarti persediaan akhir ini pengurang. Kalau pengurang kita 62,5, dianggap kegedean, berarti kan pengurangnya gede, COGS-nya kan mengecil. Kalau COGS mengecil, berarti net income, COGS ini kan mengurangi revenue ya, COGS mengecil, net income kegedean. Artinya apa poinnya dari kasus ini? COGS kita harus berkurang, net income kita harus berkurang. Artinya apa? Return earning kita harus didebit. Kalau nggak ada pajak, berarti return earnings kita ya harus didebit sebesar selisihnya. Ya, sebesar selisihnya. Nah, akhirnya kemudian di restatement seperti ini ya. Di restatement seperti ini. Saldo awalnya kan 1.050. Nah, ada penyesuaian periode lalu yaitu 50.000. Net of tax berarti 62,5 dipotong 20%-nya. 20%-nya itu 12,5 kan. Akhirnya ketemu 50.000. Ya, sehingga saldonya di restated 1 juta ditambah net income tetap 360 dikurangi dividen 300 tadi, ini yang benar adalah 1.060.000. Jadi 1.060.000 itu dari 1.010, 1.110 ya. Terus berkurang 50 jadinya tinggal 1.060. Jadi 50.000 ini net of tax, sudah dipotong berapa tadi? 20% ya, dipotong 20%. Ya. Ini efek dari adanya error. Ya, efek dari adanya error. Kita sebenarnya belum masuk pada intinya error ya. Tapi ini kayak agak-agak naik gitu, ini mulai turun tapi nanti naik lagi loh ya, kayak pelana kuda gitu, naik turun gitu kan. Jadi kenapa sih orang termotivasi untuk berubah? Ya karena mungkin punya kepentingan ya. Apa saja contoh-contohnya ya, saya ingin menghindari aturan. Sehingga kalau saya ikut aturan, di luar aturan akuntansi maksudnya ya, itu bisa jadi saya bayar pajak umpama lebih besar, mending saya ganti. Saya rubah metode saya. Atau perusahaan perlu menghitung struktur modal, lebih besar liability atau equity umpama. Saya rubah metode. Ya. Atau manajer pengen supaya bonusnya naik. Caranya apa? Berarti pilih metode yang expense-nya lebih kecil.
supaya net income besar. Kalau net income besar kan dianggap berhasil, sehingga bonusnya naik. Atau mungkin perusahaan pengen earnings-nya smooth, makanya tetap. Nah ini kalau dilihat ya, ini sebenarnya kata kuncinya adalah earning management. Jadi memang motivasi berubah, motivasi ada changes itu adalah lebih banyak pada earning management, ya, earning management. Nah bicara error, saudara-saudara, tadi dikatakan ya, kalau errornya tidak signifikan maka tidak perlu dikoreksi. Tapi pertanyaannya, secara teori error itu tipenya apa saja sih? Terus kalau ada jurnal koreksi, kayak apa sih jurnal koreksi yang perlu dibuat? Ya, tadi ingat nama akalnya ya, prior period adjustment. Ya, larinya ke return earnings. Nah tadi, di prior period adjustment ini yang 12.000, sehingga nanti kalau dilaporkan di return earnings statement, di sini ada kata-kata correction of error, ini prior period adjustment, ya, prior period adjustment. Tipenya apa saja, jurnal koreksinya apa, dan bagaimana caranya dilaporkan dalam laporan keuangan. Tipe error itu ada 3, saudara-saudara. Kalau pertanyaan pertama ya, tipe error itu ada apa saja? Pertama, tipe error yang namanya error dalam statement of financial position atau balance sheet error, ya, error dalam statement of financial position. Ya. Error dalam statement of financial position itu biasanya muncul karena saya salah menyajikan aset. Contohnya, harusnya itu aset lancar, saya taruh di aset tetap, aset jangka panjang. Atau sebaliknya, harusnya itu long term aset, saya taruh di aset cair, current asset. Ya. Berarti hanya salah penyajian, tidak ada masalah dengan angka, tidak ada masalah dengan jurnal. Atau contoh liability, harusnya itu hutang jangka panjang, saya taruh di hutang jangka pendek, atau sebaliknya. Ya, jadi ini hanya masalah salah tempat. Total angkanya sama, jurnal juga nggak ngaruh. Ya, berarti apa dong yang harus saya lakukan sebagai koreksi? Koreksinya nggak perlu buat jurnal, ya, tapi cukup mereklasifikasi, reklas, pindahin tempatnya ke tempat yang benar. Salah kamar lah, pindahin ke kamar yang benar. Nggak perlu jurnal. Kalau tipe errornya adalah statement of financial position error. Jadi ingat, tipe error pertama adalah error pada neraca, error pada balance sheet atau financial position. Maka kita tinggal perlu mereklasifikasi. Tipe error kedua mirip tapi terjadi di income statement, makanya namanya income statement error. Ini juga kesalahan klasifikasi. Contoh, saya perusahaan dagang, lalu dapat rental revenue. Harusnya kan yang atas itu sales revenue ya. Saya ada sales revenue di atas, tapi rental revenue juga saya taruh di atas. Salah tempat. Memang net income tetap di bawah, tapi penyajiannya salah. Berarti apa yang saya harus lakukan ya? Pindahin rental revenue di bawah, di other revenue. COGS harusnya mengurangi sales revenue untuk dapat gross profit. COGS saya taruh di expense. Gross profit memang kegedean, tapi net income tetap. Walaupun saya utak-atik COGS-nya tempatnya. Tapi kan salah tempat, berarti geser COGS ke atas. Itu aja sih koreksinya. Perlu jurnal? Nggak perlu. Ya, perlu jurnal nggak? Nggak perlu. Itu kalau income statement error. Ya, jadi statement of financial position error dan income statement error itu dua-duanya hanya salah klasifikasi, salah kamar, salah tempat, nggak perlu jurnal koreksi. Nah, tipe ketiga ini ya serius. Tipe ketiga ini saya error yang membuat neraca, ya, statement of financial position dan income statement error. Jadi saya error, dua laporan keuangan ini jadi salah. Nah, itu yang perlu jurnal. Itu yang perlu koreksi. Gitu ya, dari 3 ini, 2 yang awal hanya salah klasifikasi, yang ketiga ini yang serius, perlu dibuat jurnal koreksi. Sebelum lebih lanjut ke jurnal koreksi, saya perlu sampaikan, supaya Anda aware, ada kesalahan yang terkait dengan tipe ketiga ini ya, yang
Seandainya saya tidak buat jurnal koreksi pun tidak masalah. Karena akan ada satu waktu dia terkoreksi sendiri tanpa jurnal koreksi. Makanya dia disebut sebagai counterbalancing. Ya, counterbalancing. Jadi kembali ke angka yang benar itu namanya offset. Ya, offset. Tanpa saya buat jurnal koreksi, ya, tanpa saya buat jurnal koreksi, dia otomatis terperbaiki sendiri. Kalau proses perbaikannya itu adalah atau butuh hanya 2 periode akuntansi, ya, hanya 2 periode akuntansi, ya, 2 atau 1 periode akuntansi, prosesnya jadi benar tanpa jurnal, ya, itu disebut counterbalancing. Tapi kalau dia menuju yang benar 3 periode, 4 periode, itu namanya non counterbalancing. Saya lihatin contohnya. Ya. Halaman kosong saya kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Contoh ya. Tahun 2020. Ya, tahun 2020 saya punya aset, ya, equipment. Saya punya aset equipment. Oke. Nilai atau cost cost-nya itu 100. Oke, cost-nya 100. Tidak ada residual value. Oke, tidak ada residual value. Lalu useful life aja 2 tahun. Sorry ya, ini campur-campur bahasanya orang Jakarta Selatan, Indonesia sama Inggris. Jadi ini anggap aja per 1 Januari 2020 beli aset ya. Per 1 Januari 2020 beli aset, cost 100, tidak residual value, useful life-nya 2 tahun. Oke, berarti kalau yang benar adalah di 2019 ya. Di 2020 harus ada depreciation expense ya, to accumulated depreciation apa? 50. Begitu juga dengan 2021. Juga dengan 2021. Ya, jadi tiap tahun ini saya harus buat jurnal ya. Depreciation untuk accumulated depreciation 50 ya. Atau sorry, kalau ini kayaknya yang non counterbalancing. Saya carikan yang lain ya. Ini terlalu rumit kalau ini kasusnya. Anggap aja saya per 1 Januari bayar sewa 2 tahun di muka untuk 2020 dan 2021 ya. Jadi simple. Yang benar harusnya 1 Januari 2020 jurnal saya adalah prepaid expense to cash berapa? Anggap aja nilai sewanya 100. Jadi saya bayar sewa di muka untuk 2 tahun 100. Berarti prepaid expense to cash 100. Setiap tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, jurnal yang saya buat adalah harusnya rent expense to prepaid expense berapa? 50. Ini jurnal yang benar.
Jadi harusnya prepaid expense to cash 100, tiap tanggal 31 Desember selama 2 tahun, rent expense to prepaid expense 50. Masalahnya, saya buat kesalahan. Di tanggal 1 Januari 2020, ini langsung saya akui sebagai rent expense to cash 100. Sehingga tidak ada lagi jurnal yang lain. Ya, tidak ada lagi jurnal yang lain. 31 Desember 20 dan 21 nggak ada. Ngapain? Wong, dan expense-nya sudah langsung saya akui di awal. Padahal ini yang benar. Ya, ini yang benar. Nah, anggap saja, ya, ini kan yang benar, ini yang salah. Saya sampai tahun 2022, saya nggak koreksi sama sekali. Ya, saya nggak koreksi sama sekali. Apa yang terjadi terhadap angka prepaid expense di akhir 2021? Saya ulang ya, ini jurnal yang benar, tapi nggak pernah saya buat. Yang saya buat malah yang salah. 20 dan 21 saya nggak buat jurnal koreksi. Di 2022-23 baru sadar saya nggak pernah buat jurnal koreksi. Pertanyaan saya, ada yang bisa jawab nggak? Apa yang terjadi dengan nilai prepaid expense karena saya salah? Sampai akhir 2021. Apa yang terjadi dengan nilai prepaid expense? Ada nggak angkanya sampai akhir 2021? Mel, bisa jawab Mel? Nggak ada angkanya, Pak. Nggak ada angkanya, karena dari awal saya salah, nggak saya buat. Pertanyaan saya, akhir 2021 kalau saya buat jurnal secara benar, berapa nilai prepaid expense? Ini kan yang benar ya, anggap aja saya buat yang benar. Akhir 2021 berapa nilai prepaid expense? Mel, lagi? 0, Pak. 0 juga. Berarti dalam kasus prepaid expense tidak masalah ya. Jadi nggak perlu mengoreksi prepaid expense sebenarnya. Jadi walaupun saya nggak buat jurnal koreksi prepaid expense, nggak masalah, wong saya benar maupun saya salah, prepaid expense 0 kok. Oke, apalagi yang perlu dilihat? Cash. Cashnya nggak masalah juga, wong cashnya 100 di sini, ya. Ini saya salah juga, cashnya 100, berarti cash juga nggak perlu dikoreksi. Ya, walaupun saya nggak buat jurnal juga nggak masalah. Apalagi yang mau dilihat? Rent expense. Harusnya tiap tahun ada rent expense. Ya, kalau saya benar, sorry ya saya tanya Mel lagi, kalau saya benar, berapa nilai rent expense Mel di akhir 2021? Kalau saya benar. 100. Yakin 100? Dari mana 100? Rent expense yang tahun 20 sama tahun 21. Oke, terima kasih Mel. Tapi jawaban Mel, sorry, salah. Kenapa Mel salah? Ingat loh, semua expense setiap tahun akan ya apa Mel? Semua expense setiap tahun akan dinolkan. Dinolkan. Berarti sebenarnya rent expense akhir 2021 berapa? 0. 0. Oke, itu kalau saya benar rent expense-nya 0. Kalau ini, kalau saya benar akhir 2021 rent expense-nya berapa? Ini saya salah loh ya. Akhir 2021 rent expense-nya berapa? 0. 0 juga. Berarti ada masalah kah? Karena saya tidak membuat jurnal koreksi, ada masalah kah di akun saya? Prepaid expense nggak masalah, cash nggak masalah, rent expense nggak masalah. Berarti walaupun saya tidak buat jurnal koreksi, kan ujungnya nggak salah kan? Nah, itu butuh 2 periode. Itulah yang disebut sebagai, makasih ya Mel, itulah yang disebut sebagai counterbalancing. Jadi saya tanpa ngapa-ngapain, nggak buat jurnal koreksi, tapi akhirnya terkoreksi sendiri, semua akun kembali normal, baik itu salah maupun nggak salah, kondisinya sama, dan itu hanya 2 periode, nah itu counterbalancing. Tapi kalau butuhnya 3 periode, 4 periode, nggak diapa-apain, tapi dia tetap kembali ke semula, tapi butuh lebih dari 2 periode, itu non-counterbalancing. Counter atau non-counter nanti akan berpengaruh pada jurnal yang kita buat, ya, jurnal yang kita buat. Oke, makanya di sini ada, kalau dibaca jujur saja tambah bingung ya, tapi nanti kita lihat contohnya. Kalau errornya itu counterbalancing 2020 ya, 2021 kan 2 tahun toh ya. Saya baru sadar saya buat salah 2020 itu di tahun 2021.
kebetulan financial statement 2020 belum di-close. Income statement-nya belum di-close. Ya, mungkin kasusnya adalah ketemu kesalahan 2020 di tahun 2021, kebetulan bukunya 2020 belum di-close. Ya. Yang merah ini berarti tergantung soal ya, tergantung soal. Kalau errornya sudah counterbalance, maksudnya tanpa dibuat jurnal pun sudah counterbalance ya, tidak perlu buat jurnal. Tapi kalau errornya belum counterbalance ya, perlu ada jurnal. Ya, perlu ada jurnal. Itu kalau counterbalance buku ini telah ditutup. Jadi 2020 2021. Ketemunya di 2021 dan 2020 sudah ditutup. Ya sudah, kalau sudah counterbalance ngapain perlu jurnal? Tapi kalau belum counterbalance ya perlu buat jurnal. Bagaimana kalau perusahaan belum tutup buku? Ya, kalau perusahaan belum tutup buku gimana? Ini ada lagi teorinya. Kalau sudah counterbalance tetap perlu jurnal. Ya, termasuk kalau belum. Ya. Jadi kalau belum tutup buku 20, 21. Ketemu kesalahan di 2021 nih. Kesalahan 2020 ditemukan 2021. Kebetulan 2020 belum ditutup. Ya ini dikoreksi dulu. Ya. Tapi kalau ini sudah ditutup, ketemunya di sini ya, sudah, ngapain buat jurnal. Kalau non counterbalance pasti buat jurnal. Bahkan kalau bukunya sudah ditutup. Kalau ini kan kalau bukunya sudah ditutup, tak perlu buat jurnal. Bingung kan ya? Nah, kita lihat ilustrasinya saja. Ya, ini saya skip ya, ini gampang-gampang sih. Kita lihat ilustrasi yang saya agak lompat jauh. Ini sudah langsung masuk kasus. Perhatikan baik-baik kasusnya ya. Perhatikan baik-baik kasusnya ya. Tanggal 1 Januari 2018 ya. Tanggal 1 Januari 2018 PT ini terima pembayaran sewa dibayar di muka untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Ya. Jadi tanggal 1 Januari 2018 PT ini terima pembayaran sewa di muka jangka waktu 2 tahun nilainya 40 juta. Jurnal yang dibuat adalah cash to rent revenue. Salah nih. Karena jurnal yang benar harusnya ya, jurnal yang benar. Oke, saya copy ya. Jurnal yang benar itu harusnya cash to unearned rent revenue. Itu jurnal yang benar. Ya. Berarti kalau yang apa? Karena ini jurnal benar, berarti tiap akhir tahun per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019, saya akan buat jurnal unearned rent revenue to rent revenue berapa? Ini jurnal yang benar harusnya. Ada di slide Anda ya. Jadi ini jurnal yang benar. Makanya saya bilang tadi Anda harus buat jurnal yang benar, bandingkan dengan jurnal yang salah. Ini jurnal yang salah. Karena dia salah, cash to rent revenue, dia udah nggak ada lagi mengakui jurnal yang bawah. Ngapain dia ngakui rent revenue lagi, wong dia sudah akui totalnya di awal. Jadi ini jurnal yang salah, ini jurnal yang benar. Pertanyaannya jurnal koreksinya kayak apa? Lihat ilustrasinya di sini dikatakan, ini tahun 2018, ditemukan di 2019, dan 2019 sudah ditutup. Nah, sekarang coba analisis seperti tadi saya dengan Mel ya. 18 salah. Ditemukan di 19, tapi 19 sudah ditutup. Agak beda dengan contoh saya di awal tadi kan. Jadi ada banyak kasus nih, bisa jadi ditemukan di 2018 bisa jadi. Salah 18 ketemu 18 bisa aja kayak gitu. 18-nya sudah ditutup.
Atau sebaliknya, 18 belum ditutup. Nah, kalau ini saya ambil contoh, ditemukan di 2019, ya, dan kebetulan 19 sudah ditutup. Oke, kita lihat ya. Karena saya salah, berarti nilai cash saya antara yang salah dengan yang benar pengaruh nggak? Oh, nggak ngaruh. Dua-duanya benar, yaitu ditaruh di debit 40 juta. Berarti cash nggak perlu dikoreksi. Ingat loh, 19 sudah ditutup loh ya. Karena saya salah, maka 2019 karena sudah ditutup, berarti rent revenue 18 sudah nol di closing, 19 nggak ada rent revenue, berarti akhir 19 pun rent revenue-nya nol. Kita lihat yang benar. Yang benar itu rent revenue 2018 ada 20, tapi di close jadi nol. 19 ada 20, di close juga jadi nol. Berarti sama dong kondisinya antara saya salah dengan yang benar terkait rent revenue. Ya, cash dan rent revenue nggak masalah kalaupun saya tidak bikin jurnal koreksi. Bagaimana dengan unearned rent revenue? Di sini nggak saya buat loh. Yang benar itu harusnya ada unearned rent revenue. Oke deh, berapa unearned revenue pada akhir 2019? Kalau benar, 2018 berkurang 20, ya. 2020 berkurang 20, berarti nol dong unearned revenue kalau saya benar. Oke, kalau saya salah, berapa unearned revenue di akhir 2019? Nol juga. Ya. Karena buku 19 sudah ditutup, semua sudah counterbalance. Kesimpulannya apa kasus 1, saudara-saudara? Halo, kasus 1 kesimpulannya apa jurnal koreksinya? Tidak perlu dibuat. Gitu ya. Jadi, ya ini murni nggak bisa dihafal. Siapkan jurnal benar, lihat jurnal salah di soal, tandingkan. Tapi ingat, di sini ada keterangan. Waktu saya ketemukan kesalahan kapan? Dan apakah waktu saya temukan itu, bukunya sudah ditutup atau belum? Ya, kita lihat kasus 2 ya. Kalau nggak ada pertanyaan kasus 1. Kita lihat kasus 2. Oke. Kasus 2 itu apa sih? Buku telah ditutup tapi belum counterbalance. Oke, saya balik ke sini. Agak berbeda kalau tadi kan sewanya per 1 Januari ya, ini sewanya per 1 Juli 2018. Ya. Ini salah nih, harusnya per 1 Juli 2018 jurnal saya kayak gini dong. Cash to unearned revenue 40 juta. Per 31 Desember 2018 ya. 10 juta nih. Kenapa cuma 10 juta? Karena kan masa sewanya cuma Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya kan? Cuma 6 bulan. Berarti bukan 20 tapi 10 juta. 31 Desember 2019 baru penuh 20. Saya kecilin ya. 20. Berarti ini baru akan berakhir 30 Juni 2020. Berapa? 10 juta. Sama kayak yang ini ya. Jadi ini kalau saya silakan di capture, di foto. Ini kalau saya benar kan? 1 Juli 2018 awal buat jurnal seperti ini. Ya. Di akhir Desember 10, akhir Desember 19 20, akhir Juni 2020 10. Ini kan total unearned rent revenue-nya habisnya kan 40. Rent revenue juga kalau di total 40. Ini kalau saya benar. Tapi saya salah, saya terlanjur buat jurnal ini. Nah, saya ketemu kesalahannya di 2019. Buku 2019 sudah ditutup. Ya, buku 2019 sudah ditutup. Oke. Pertanyaannya adalah berapa sebenarnya saldonya cash, ya, saldonya cash yang benar per akhir 2019. Karena kan 19 sudah ditutup. Di sini sih nambah 40.
Ya, di sini juga nambah 40, berarti cash nggak ada masalah. Kalau saya mau buat jurnal koreksi cash nggak ada masalah, karena saya benar debit 40, salah debit 40, berarti nggak ada masalah dengan cash. Bagaimana dengan unearned rent revenue? Sampai akhir 19 loh, karena soalnya bilang ketemunya di 2019, kebetulan sudah ditutup. Berarti berapa saldonya unearned rent revenue di akhir 2019? Mel, berapa saldonya unearned revenue di akhir 2019? Sesuai kasus 19 sudah ditutup. 10 ya. 10. Saya salah ya, terima kasih Mel. Saya salah ya. Saya buat jurnal kayak gini, berarti saya harus benarkan. Saya harus munculkan ya, saya harus munculkan. Ada apa nih? Sebentar. Saya harus munculkan. Oh, oke, Samuel. Saya harus munculkan ini jurnal koreksinya ya. Saya harus munculkan karena tadi ketemunya di 2019 sudah ditutup. Berarti saya buat jurnalnya 1 Januari 2020. Kan 2019 sudah ditutup ya. Saya harus munculkan unearned rent revenue. Berapa tadi saldonya, Mel? 10 juta, Pak. 10 juta. Ya. Kenapa unearned revenue dikredit? Karena tadi kan saldonya masih ada 10 kata Mel, dan unearned revenue itu kan saldonya dikredit. Berarti kita harus mengkredit unearned rent revenue 10. Apa debitnya? Ya tinggal dilihat aja. Cash nggak masalah. Oh, rent revenue, Pak. Rent revenue-nya 18 dan 19 kan harusnya 30. Di sini saya catatnya 40, Pak. Berarti kan kegedean. Berarti harusnya yang saya debit rent revenue. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena 18 dan 19 sudah di-close. Berarti rent revenue sudah nggak boleh lagi dikurangi. Kira-kira apa debitnya ini? Mel, ada ide? Enggak, Pak. Belum ada Saya ide. ulang ya, saudara-saudara. Yang terjadi adalah saya salah. Income statement saya terlalu besar nambahin 40. Padahal sampai akhir 19 hanya boleh nambah 30. Dari mana 30? 10 dan 20. Berarti kan saya terlalu besar menambah income statement 40. Karena haknya cuma 30. 10, 18, 20, 19. Berarti harus saya apakan income statement saya? Saya kurangi. Kurangi berapa? Ya apa? Kurangi 10. Haknya cuma 30, saya catat 40. Waktu saya mengurangi income statement, apalagi income statement-nya sudah di-close, itu larinya selalu ke loh ya, tadi saya kegedean nambah income statement, berarti kalau dia berkurang ya harusnya di debit tuh return earnings-nya. Inilah jurnal per 1 Januari 2020. Terus apakah selesai jurnalnya ini? Ada lagi nggak jurnal lain? Saya sadar di 2019 tapi 19 sudah ditutup, berarti kan saya buatnya per 1 Januari 2020. Atau kalaupun saya buat 31 Desember 2020 juga oke. Sorry, 31 Desember 2019 juga oke. Kan tidak ada rekening income statement di sini ya. Jurnal kapan lagi yang harus saya buat? Inilah jurnal yang benar. Saya sudah buat per 31 Desember 19 atau 1 Januari 2020. Berarti jurnal mana yang belum saya buat? Yang ini kan? Ini nanti saya buat di 30 Juni. Saya temukannya di akhir 19 atau di awal 20. Berarti ketika masuk 20 saya sudah bisa yang benar dong. Jadi nanti saya akan buat jurnal yang 30 Juni. Nah, inilah jurnal yang saya buat ya untuk kasus nomor 2. Apa kasus nomor 2? 19 ditemukan, 19 sudah ditutup. Tapi belum counterbalance karena masih ada saldo 10 tadi kan. Berarti saya tetap harus buat jurnal atas. Lalu kalau sudah saya koreksi, buatlah jurnal yang benar. Ada pertanyaan? Udah 7.15 aja.
Itu ya, itu kasus kedua. Ya. Sekarang coba lihat kasus ketiga. Ketemunya 2019, tapi 19-nya belum ditutup. Ketemunya 2019, 19-nya belum ditutup. Jadi saya copy aja yang kasus yang satu ya. Oh, sudah saya hilangin tadi kasus satu. Oke. Mana? Oke, bentar, saya taruh di sini. Harusnya per 1 Januari 2018, jurnal saya adalah cash to unearned revenue 40 juta. Berarti 31 Desember 2018 ya, dan 31 Desember 2019 saya harusnya buat jurnal unearned revenue to earned revenue 20 juta. Harusnya. Sama kayak soal satu, bedanya apa? Soal satu mengatakan sudah ditutup, kalau ini belum ditutup. Buku 2019-nya belum ditutup. Ya. Oke, jadi harusnya jurnal saya ini nih yang benar. Ya, ini jurnal yang benar. Saya salah buatnya kayak gini. Pelan-pelan deh. Case-nya ada masalah nggak? Nggak ada. Karena antara yang benar ini dengan yang salah, case-nya sama-sama 40. Bagaimana dengan unearned rent revenue? Unearned rent revenue 2018 itu harusnya tinggal 20. Ya. Berarti masuk 2019 masih ada 20 harusnya. Ya, masih ada 20. Kenapa saya bilang masuk 2019? Karena buku 2019 belum ditutup. Berarti saya harus memunculkan saldo unearned revenue, ini jurnal koreksinya ya. Saya ya, di akhir Desember 2019 harus memunculkan unearned revenue di kredit besarnya 20. Karena buku 2019 belum ditutup, berarti masih boleh dong munculkan unearned revenue. Beda dengan kasus 1. Sudah ditutup 19, ya sudah 0 walaupun saya salah, jadi nggak perlu buat jurnal. Ini kan belum ditutup, saya munculkan unearned revenue. Ini jurnal yang apa? Ini jurnal yang benar ya. Berarti harusnya di 2019 ya, di 2019 ada saldo unearned revenue 20 juta, 40 kurangi 20. Saldonya kan 20. Nah, saldo 20 itu kita munculkan, kita taruh dulu di kredit. Nah, pertanyaan debitnya apa? Debitnya adalah dari sini nih. Saya 2018 harusnya mengakui rent revenue 20. Ya, 2019 mengakui rent revenue 20. Berarti haknya 2018 kan cuma 20. Saya salah, saya ngakuinya 40. Berarti kegedean kan? Saya potong 20-nya. Rent revenue harusnya nggak boleh 40 tuh. Yang benar hanya 20 2018. Berarti kan income-nya kegedean, saya tambah 40 kan. Berarti saya harus mendebit income-nya dengan cara apa? Ini jurnal koreksinya. Ya. Ingat loh, kata-katanya tadi kan 2019 belum ditutup. Berarti saya buat dulu jurnal koreksi, menghapus return earning 40 juta tadi, saya kurangi tinggal 20. Kan kegedean nih, harusnya bukan 40 dong. 2018 itu haknya cuma 20. Berarti saya hapus ya 20-nya dengan cara return earning saya debit. Saya munculkan unearned revenue, tapi bukan 40 karena kan 18 sudah memotong 20, berarti saya munculkan 20. Ini jurnal koreksi. Karena saya masih sempat mengoreksi, saya buat jurnal ini, kan bukunya belum ditutup. Jurnal kedua yang saya buat di tanggal yang sama adalah jurnal yang benar. Jurnal yang benar kan ini. Jadi yang atas itu saya mengoreksi, yang bawah itu saya buat jurnal yang benar.
Kalau saatnya 19 sudah ditutup, udah deh nggak usah buat jurnal sama sekali, toh ujung-ujungnya sama. Ya kalau nggak sempat memahami, nanti mungkin recordingnya ya dilihat. Oke, memang rumit dan tidak bisa dihafal. Keempat, ini sampai berapa kasus? 6. Oke, keempat. Apa bedanya? Gini aja saudara-saudara, rasanya butuh konsentrasi lebih ya untuk 4, 5, dan 6. Jadi kita stop sampai kasus ke 3 ya. Nanti setelah masuk minggu depan, kita minggu depan libur ya. 2 minggu lagi kita masuk yang kasus 4, 5, dan 6. Ada pertanyaan kasus 1, 2, 3? Jadi 2 minggu lagi habis libur kita ketemu, bahas ini dulu baru chapter berikutnya. Terus saya hutang pertemuan minggu lalu yang harus saya record. Sambil saya siapkan presensi online. Mail, mana mail tadi? Mail. Oke. Pak Toli, ya. yang pertemuan 4 sama 7 itu kemarin kan katanya Pak Toli di Petra Mobile mau direvisi ya? Oh, saya belum revisi ya, tunggu ya. 4 dan 7 Pak, ya? makasih. Iya, betul. Oke. Baru. D12 19 109. Nggak ada diskusi kah ini? Terlalu berat? Nggak kok saudara-saudara. Jadi saya stop aja ininya ya. Saya stop recordingnya.